Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan baik dimanapun teman-teman berada. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos Channel dengan cara subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi sumber amal pahala buat kita semua. Karena berbagi ilmu itu sungguh luar biasa pahalanya. Baik teman-teman, sesi ini kita akan coba membahas tentang artistic text dan paragraf teks di dalam aplikasi CorelDRAW. Di dalam CorelDRAW, untuk membuat teks itu pada prinsipnya sama seperti aplikasi yang lain. Cuma di dalam CorelDRAW untuk tipe teks itu ada dua macam. Yang pertama artistic text dan yang kedua adalah paragraph text. Di mana artistic text itu adalah teks yang bisa diberikan efek-efek seperti extrude dan lain sebagainya. Sedangkan untuk paragraph text itu adalah teks yang bisa diberikan tabulasi seperti kalau kita ngetik di Microsoft Word dan aplikasi yang berbasis teks yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan. Untuk membuat teks di dalam CorelDRAW, kita menggunakan text tool atau shortcutnya untuk CorelDRAW X7 adalah F8. Cara membuat teks itu ada dua macam, sesuai dengan jenis yang tadi saya sampaikan di depan. Apabila teman-teman ingin membuat artistic text, cara membuat teksnya cukup klik sekali, jangan klik drag and drop, tapi klik sekali akan muncul kursor seperti pada umumnya kita akan mengetik. Silahkan diketikkan teks yang ingin teman-teman buat. Ini cara membuat artistic text untuk penulisannya. Kalau teman-teman gunakan text tool dan cara mengetiknya klik drag and drop seperti ini, diklik tahan mouse kirinya. Kalau teman-teman ketikkan, nah, ini akan menjadi paragraf teks. Yang membedakan adalah apabila paragraf teks, teman-teman akan ada garis tepinya titik-titik putus-putus atau strip-strip. Kalau teman-teman aktifkan text toolnya, di atas akan ada tabulasi yang saya kasih gelembung seperti ini. Sedangkan untuk artistic text itu tidak ada tabulasi. Nah, itu cara membedakannya. Nah, sekarang kita satu-satu, kita ke artistic text terlebih dahulu. Artistic text itulah teks yang bisa kita berikan efek-efek seperti extrude dan lain sebagainya. Kita berikan contoh. Saya perbesar sedikit, saya kasih warna. Saya akan buat menjadi huruf 3 dimensi. Berarti kita perlu efek namanya extrude. Extrude adanya di rombongan drop shadow. Di situ ada extrude. Caranya simple, diklik, di drag seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau ada warnanya merah, kita rubah untuk warna shadow extrude-nya. Di atas di properti itu ada color-nya. Di sini ada color, ada 1, ada 2. Di sini juga sama, ada from, ada to. Teman-teman bisa rubah. Misalnya from-nya jangan kita berikan merah karena warna teksnya udah merah. Kita berikan kuning. Nah, yang hitamnya kita bisa rubah warna lain. Misalnya saya akan ganti warna merah. Ini tergantung dari teman-teman punya kreatif ya. Nah, ini bebas, silahkan teman-teman ganti sendiri. Nah, untuk besarnya extrude-nya, ini ada gambar cross, teman-teman bisa arahkan di mana teman-teman akan membuat posisinya. Nah, ini untuk artistic text-nya. Nah, ini untuk tingkat dari extrude atau efek extrude tersebut. Nah, ini untuk artistic text-nya. Ini contoh kecil kita berikan efek extrude. Nah, kalau untuk paragraf teks itu tidak bisa diberikan efek extrude. Nah, tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, itulah salah satu contoh yang membedakan artistic text dan paragraf teks. Nah, misalnya kita lanjutkan.
Kita lanjutkan untuk membuat ketikan biar paragrafnya ini agak panjang. Nah, kalau untuk paragraf teks kita bisa membuat drop cap dan lain sebagainya lainnya Microsoft Word. Misalnya kita akan membuat huruf di awal ini kata pertama menjadi besar. Nah, di sini kalau teman-teman bisa membuat drop cap di Word itu sama caranya. Di blok di sini di propertinya itu ada drop cap, kita tinggal klik aja. Nanti akan ada huruf besar di awal dari paragraf kita. Misalnya kita copy dulu biar agak banyak paragrafnya. Nah, seperti ini. Nah, enaknya pada saat kita menggunakan paragraf teks, apabila ada bagian teks yang terpotong, itu muncul tanda hitam nih teman-teman. Ini ada tanda hitamnya nih. Nah, ini. Ada kotak yang ada tanda panah hitam, itu berarti ada teksnya yang terpotong. Nah, kalau udah kotak putih itu tidak ada yang terpotong. Misalnya kita sudah terpotong atau ada bagian memang kertasnya udah nggak muat, otomatis harus pindah ke kertas berikutnya atau page berikutnya. Teman-teman simple, kalau teks yang terpotong, diklik warna hitam ini, nanti tinggal diklik drag and drop aja teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ini kita perpanjang, itu akan otomatis ngikut. Nah, otomatis akan ngikut. Nah, seperti itu. Kenapa ini kosong? Karena semua sudah masuk ke sini. Kalau kita akan naikkan, nah dia akan ke bawahnya. Nah, itu paragraf teks. Nah, kalau di atas adalah artistic text. Nah, itu contohnya. Kita berikan efek lain, misalnya di artistic text-nya. Kalau ingin membuang efek yang kita masukkan, di sini ada clear effect atau click extrusion. Karena kita kasihnya tadi extrude, kita tinggal hilangkan. Misalnya kita akan berikan efek envelope misalnya, atau distort, atau blend, bebas. Misalnya envelope kita berikan. Nah, ini kita bisa susun sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman, titik-titik ini masih bisa kita rubah. Nah, misalnya kita mau bikin teksnya menjadi seperti ini. Nah, ini menggunakan envelope. Nah, untuk menghapus titik tinggal teman-teman gunakan double klik. Nah, kita naikkan ke atas saja ya teman-teman ya, biar tidak terganggu untuk paragraf teksnya. Nah, ini contoh kecil seperti ini. Nah, ini envelope-nya bisa kita edit. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan paragraf teks, otomatis akan kesulitan dan bahkan dia nggak akan bisa. Walaupun bisa, lebih enak menggunakan artistic text-nya. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk artistic text-nya. Kita kasih contoh yang lain biar teman-teman makin bisa membedakan antara artistic text dan paragraf teksnya. Saya ulangi sekalian, untuk membuat artistic text-nya, klik text tool, cukup klik sekali nanti akan ada kursor, tinggal diketikkan aja. Misalnya Mr. Santos Channel. Untuk artistic text, apabila teman-teman dampingi dengan convert to curves, ini convert to curves adanya di menu objek, convert to curves atau control key shortcutnya. Teks yang tadi kita buat itu sudah mati, kita bisa edit menggunakan shape tool. Misalnya huruf L-nya kita akan rubah, kita klik titiknya, nah seperti ini teman-teman. Kita masih bisa melakukan pengeditan di situ. Nah, sekreatif kita mau bikinnya seperti apa? Misalnya ini saya rubah seperti ini. Nah, di situ ada titik-titik yang kita bisa lakukan pengeditan. Teman-teman tinggal rubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, ini contoh. Misalnya dari sini juga kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya dari T-nya kita ambil. Nah, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal bisa buat sendiri untuk kreatif teksnya. Ini saya buat agak lengkung biar nggak ganggu yang lain.
Nah, ini contoh kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan di artistic text-nya. Untuk pewarnaan, teman-teman bisa lakukan menggunakan power clip ataupun menggunakan manual. Misalnya warna yang depan ini kita kasih warna kuning, ataupun kita kasih warna merah, ataupun warna yang lain. Nah, misalnya saya nggak mau satu-satu, saya akan gunakan untuk objek. Misalnya saya kasih warna biru, no line, objek ini akan saya masukkan menggunakan power clip. Masih ingat materi power clip? Nanti silakan cari di channel saya. Nah, kita akan lakukan pembuatan warna menggunakan power clip. Nah, nanti akan warnanya akan sesuai dengan warna yang kita masukkan ke power clipnya, teman-teman. Kita asal warnanya, kita kasih merah, kita kasih hijau, kita kasih kuning. Kita asal-asal aja, karena ini hanya sebuah contoh. Kalau sudah, kita finish. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya tepinya kurang tajam, kita berikan list warna hitam. Nah, ini artistic text-nya. Masalah kreatifnya disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau yang di tengah itu adalah paragraf teks, sebuah teks yang bisa diberikan opsi paragraf seperti tabulasi, tab, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut tabulasi, yang di atas ini. Mau jaraknya seberapa. Nah, kalau artistic text itulah teks yang bisa diberikan efek-efek artistik, efek-efek seni, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, itu sedikit mengenai perbedaan antara artistic text dan paragraph text. Jadi kalau teman-teman ingin membuat teks yang bisa dikreasikan, lebih baik gunakan artistic text. Caranya klik sekali pada text tool, terus diklikkan langsung pada drawing page atau drawing window seperti ini. Apabila teman-teman melakukan pengetikan yang banyak teksnya, lebih baik menggunakan paragraph text dengan cara klik text tool, terus klik drag and drop seperti ini. Nanti akan muncul garis tepinya atau marginnya. Nah, itu mengenai artistic text dan paragraph text pada Corel Draw, baik itu versi berapa aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat buat semuanya.